Berita Media. Disinyalir pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 sampai 2020 Pekon Sidorejo Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus diduga kurang transparan serta diduga melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Beberapa warga setempat pertanyakan persoalan tersebut dan meminta kepada pemerintah penegak hukum supaya oknum sekretaris desa, Sekdes diproses sesuai dengan aturan dan diberhentikan dari pekerjaannya yang diduga tidak transparan dalam menggunakan ADD serta masalah lainnya. Selasa tanggal 19 Januari tahun 2021. Hal ini disampaikan narasumber mewakili warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya kepada Tim Persatuan Pewarta Warga Indonesia, PPWI, terkait ADD 2018 sampai 2020. Saat itu Sekdes sempat meminta uang administrasi kepada warga saat mengajukan perubahan nama dalam kartu keluarga di tarif sebesar Rp. 150.000 dan akte Rp. 150.000 atas perbuatannya tersebut. Kami selaku warga di sini kesal akan tindakan yang dilakukan Sekdes tersebut dan jelas di situ dirinya telah melanggar aturan yaitu melakukan pungutan liar atau pungli. Tak hanya itu, menurut keterangan warga terkait pelaksanaan ADD 2018 tercantum dana bantuan yang bertujuan untuk Karang Taruna tidak sampai kepada Karang Taruna. Adapun informasi tersebut terlihat jelas di dalam aplikasi online Dana Desa Nasional sebesar Rp. 31.820.000 kode pagu 2.4.4 kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga. Dana Karang Taruna itu kalau yang saya lihat buktinya hanya dibelikan bola berapa buah loh mas, kami enggak tahu lagi kemana sisa bantuan dana Karang Taruna karena pengurus Taruna memang belum pernah menerima bantuan itu dari pemerintah Pekon yang telah tercantum di aplikasi, katanya. Selanjutnya, mengacu kepada pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, BLTDD terdampak pandemi COVID-19 sumber dana desa 2020 dengan kriteria kurangnya ekonomi tidak berpenghasilan tetap serta warga miskin. Akan tetapi kriteria tersebut malah terbalik, pasalnya ada beberapa oknum perangkat Pekon yang mendapatkan bantuan tersebut. Banyak warga yang belum dapat bantuan itu, tapi pemerintah Pekon lebih mementingkan orang terdekatnya, bahkan perangkat Pekon yang ada gaji tunjangan tetap dari dana desa aja dapat bantuan. Warga di sini bukannya enggak mau bertindak tegas mengusut soal itu, melihat kinerja pemerintah Pekon yang seperti itu mudah-mudahan mereka kenyang melihat warganya yang mengeluh kekurangan ekonomi serta rasa iri selama ini. Kemudian, pada pelaksanaan pemilihan kepala Pekon serentak pada bulan Desember kemarin, menurut warga oknum Sekdes saat menjadi wakil ketua panitia Pilkakon, dirinya sempat menahan warga pemilih yang tercantum di dalam data pemilih tetap DPT, agar tidak ikut memilih. Hal ini dirasakan warga bahwa oknum tersebut terkesan telah membawahi kebijakan ketua panitia Pilkakon saat itu, pasalnya oknum tersebut tanpa berkoordinasi dengan ketua panitia sebagai atasannya memaksa warga supaya tidak ikut memilih. Yang tidak boleh memilih atau dilarang oleh Sekdes saat pemilihan Pilkakon pada waktu itu menjadi pertanyaan warga setempat, padahal warga yang ditolak itu sudah mengumpulkan persyaratan sebagai pemilih dan masuk pada DPT Pilkakon 2020, dipaksa agar tetap tidak memilih. Dan yang kedua pada saat saksi Pilkakon meminta petunjuk kepada wakil ketua panitia supaya kertas suara pemilihan dibuka dan diberitahukan kepada pemilih agar para pemilih paham dan tidak menimbulkan banyaknya kertas suara yang rusak, akan tetapi wakil ketua panitia tidak memperbolehkan permintaan saksi tersebut yang bertujuan supaya tidak ada kesalahan. Dalam hal ini, warga meminta kepada pemerintah serta penegak hukum yang berwenang untuk mengatasi tindakan oknum Sekdes secara hukum yang berlaku serta memberhentikan oknum tersebut secepatnya atas nama rakyat. Kami sangat berharap Sekdes itu dicopot aja dari kerjaannya, karena kami selaku warga sangat kecewa atas kinerja Sekdes tersebut. Segala sesuatu apa yang dilakukan maka transparan gitu loh, apa yang dimasukin kirap itu harus dijalankan, itu menurut saya gitu kan. Kan selama ini kan enggak gitu kan. Jangan dana itu kan ada, nah dana itu mah larinya kemana yang selama ini kan dikeluarkan gitu gitu. Ya,
Pak, udah lama ngejabat, selama ngejabat BHP Pak, ada nggak Pak kejanggalan-kejanggalan yang memang penyelewengan anggaran dana desa itu menurut dugaan Bapak sendiri tidak? Ya kalau masalah waktu selama saya di BHP itu ya, waktu ada pembangunan apa itu kan masalah dana-dana memang saya nggak selalu mengoreksi apa-apa ya, cuma saya mengamati dari segi bangunan gitu kan, yang BHP kan berhak juga kan ya untuk apa namanya, untuk mengawasi kan. Sedangkan di situ saya sama teman saya maksudnya kan mengawasi gitu loh, gimana sepak kerjanya, cara kerjanya gitu kan. Saya mati selama ini jadi BHP sama. Dari Tanggamus tim PPWI mengabarkan.